Uang yang selama ini aku kirim, kemana Bu? Maafkan ibu, nak. Maafkan ibu, nak. Ibu tidak tahu keluarga kita menipu ibu dan uangmu. Aku bekerja di luar negeri bertahun-tahun demi satu hal, supaya ibuku hidup layak. Tapi saat aku pulang diam-diam, yang kutemukan justru ibuku tidur di rumah bambu rayot. Atapnya bocor, lantainya tanah, dan perutnya sering kosong. Lalu satu pertanyaan menghantam kepalaku tanpa ampun. Kemana perginya uang yang kukirim setiap bulan? Namaku Adit. Aku anak laki-laki satu-satunya. Dan ibuku satu-satunya alasan kenapa aku bertahan sejauh ini. 6 tahun lalu, aku meninggalkan kampung dengan satu tas lusuh dan janji di dada. Aku tidak akan membiarkan ibuku hidup susah lagi. Ayah meninggal saat aku belum punya apa-apa. Sejak itu ibu jadi segalanya. Ibu, ayah, sekaligus tempat pulang. Ia menjual apapun yang bisa dijual agar aku tetap sekolah. Kadang aku tahu, ia pura-pura kenyang supaya aku bisa makan. Saat tawaran kerja ke luar negeri datang, aku tidak ragu. Dubai lalu Qatar. Panas, kerja berat, jam tidur sempit. Tapi setiap kali badan rasanya mau runtuh, aku selalu membayangkan satu hal. Ibu tidur tenang di rumah yang layak dengan perut kenyang. Itu cukup untuk membuatku bangkit lagi. Setiap bulan aku kirim uang. Tidak pernah telat. Kadang lebih kalau dapat lembur. Aku jarang belanja untuk diriku sendiri. Bajuku itu-itu saja. Sepatuku kupakai sampai solnya tipis. Teman-temanku sering heran. "Dit, hidup sekali, nikmati dong." Aku hanya tersenyum. Bagiku melihat notifikasi transfer berhasil ke rekening kampung jauh lebih memuaskan daripada makan di restoran mahal. Ibu jarang mengeluh saat kami video call. Selalu bilang sehat, selalu bilang cukup, selalu bilang, "Ibu doain kamu tiap habis subuh." Dan aku percaya, terlalu percaya. Aku percaya bahwa uang bisa menggantikan kehadiran, bahwa jarak bisa ditebus dengan transfer bulanan, bahwa selama aku bekerja keras di luar negeri, ibuku pasti aman. Aku tidak tahu, di saat aku sibuk membangun mimpi dari jauh, ada orang-orang di dekat ibu yang pelan-pelan menghancurkan rasa aman itu. Aku tidak tahu bahwa kepercayaan yang kuberikan akan berubah menjadi celah. Dan aku sama sekali tidak menyangka bahwa saat aku pulang nanti, hal pertama yang runtuh bukanlah rumah, tapi keyakinanku sendiri. Aku pulang tanpa memberi kabar. Bukan karena ingin mengejutkan ibu, tapi karena ada rasa aneh yang tak bisa kujelaskan. Selama ini, setiap kali kutanya kapan aku boleh pulang, ibu selalu menjawab cepat. "Belum perlu, Nak, fokus kerja saja." Dulu, aku mengira itu bentuk pengorbanan. Sekarang aku tahu, itu peringatan halus. Pesawat mendarat menjelang subuh. Udara kampung masih dingin. Tapi dadaku terasa sesak sejak turun dari kendaraan. Aku melewati jalan yang kuhafal sejak kecil. Pohon mangga di tikungan masih ada. Warung tua masih berdiri. Tapi entah kenapa, semuanya terasa asing. Semakin dekat ke rumah, langkahku melambat. Ada rasa takut yang tiba-tiba tumbuh. Tak beralasan, namun nyata. Aku berhenti di depan tanah kosong. Aku menoleh kanan kiri. Aku yakin ini tempatnya. Disinilah dulu berdiri rumah tembok kecil yang dibangun dari keringat ibu dan uang kirimanku. Tapi sekarang, yang tersisa hanya fondasi retak dan rumput liar. Aku berdiri lama, menunggu sesuatu berubah. Menunggu kenyataan membaik. Tidak ada. Tanganku gemetar saat mengeluarkan ponsel. Puluhan panggilan tak terjawab, pesan singkat hanya centang satu. Aku berjalan menyusuri kampung. Orang-orang menatap. Beberapa tersenyum kaku. Sebagian pura-pura sibuk. Tidak ada yang berkata, "Selamat datang, Dit." Aku bertanya pada seorang anak kecil, "Rumah Bu Sari di mana?" Ia menunjuk ujung kampung, ke arah yang tak pernah kuingat sebagai rumah siapapun. Langkah kakiku berat. Setiap meter terasa seperti hukuman.
Dan di sanalah aku melihatnya. Rumah bambu, miring, atapnya ditambal plastik hitam. Lantainya tanah becek. Di depan pintu, seorang wanita tua duduk bersandar. Punggungnya membungkuk, tangannya kurus. Aku ingin memanggil, tapi suaraku hilang. "Ibu?" Ia menoleh perlahan. Matanya menyipit, lalu membesar. "Adit?" Suara itu pecah. Tangannya terulur, gemetar, seolah takut aku hanya bayangan. Aku memeluknya. Tubuhnya ringan, terlalu ringan. Tidak ada sambutan, tidak ada tawa, hanya diam panjang dan air mata yang jatuh tanpa suara. Di saat itu aku tahu, aku pulang ke sesuatu yang tidak pernah kusiapkan hatiku untuk terima. Dan kepulangan diam-diam ini akan membuka luka yang selama ini sengaja ditutup rapat. Aku melangkah masuk sambil menunduk. Bukan karena pintunya rendah, tapi karena dadaku terasa terlalu penuh untuk berdiri tegak. Rumah itu tidak lebih besar dari kandang kambing. Dinding bambunya menguning, beberapa sudah patah dan diikat tali rafia. Setiap hembusan angin membuatnya berderit, seolah mengeluh karena masih dipaksa berdiri. Atap rumbia berlubang, beberapa bagian ditutup plastik bekas karung beras. Di lantai tanah, ada bekas genangan air yang belum kering. Aku bisa membayangkan bagaimana ibu menggeser barang setiap hujan datang, menyelamatkan apapun yang masih bisa diselamatkan. Aku menaruh tasku di sudut ruangan. Sudut itu langsung penuh. Di dalam, hanya ada satu dipan bambu yang kakinya diganjal batu, sebuah tikar lusuh, dan kompor minyak yang hitam legam. Tidak ada lemari, tidak ada kursi, tidak ada kipas. "Maaf ya nak, rumahnya kecil," kata ibu pelan, seolah aku tamu, bukan anaknya sendiri. Kalimat itu menamparku lebih keras dari apapun. Aku duduk di dipan. Bambu itu berderak keras. Ibu refleks berdiri, panik. "Pelan-pelan Dit, nanti patah." Aku menahan nafas, bukan karena dipannya, tapi karena dadaku rasanya mau pecah. Aku memperhatikan ibu. Lengannya mengecil, kulitnya kering. Wajahnya penuh garis yang tak kukenal. Ini bukan ibu yang kutinggalkan 6 tahun lalu. Aku bertanya soal kesehatannya. Ia tersenyum cepat. "Baik, ibu sehat." Tapi batuknya datang tiba-tiba. Keras, dalam. Ia menutup mulut dengan kain tipis yang warnanya sudah pudar. Aku bangkit, membuka panci di dapur kecil. Isinya kosong, hanya sisa air dan bau singkong rebus. "Ibu sudah makan?" tanyaku. "Iya," jawabnya cepat. "Tadi siang." Tapi aku tahu, panci tidak pernah berbohong. Aku membuka kantong plastik di sudut dapur. Ada singkong, tinggal 2 potong. Ibu mendekat, sedikit panik. "Itu buat nanti malam." Aku tidak menjawab. Tanganku gemetar. Di luar hujan mulai turun. Tetesannya langsung menembus atap, jatuh ke lantai tanah, membentuk lubang-lubang kecil. Ibu sigap memindahkan ember. Gerakannya terlatih, terlalu terlatih. Dan saat itu, aku sadar. Ini bukan kondisi sementara, ini rutinitas. Rumah ini bukan tempat singgah, ini tempat ibu bertahan hidup. Aku menatap wajahnya yang berusaha tersenyum, dan di dalam kepalaku hanya ada satu teriakan. Aku mengirim uang untuk ini. Di rumah bambu reot itu, bukan hanya atap yang bocor. Kepercayaanku pun mulai retak, satu tetes demi satu tetes. Hujan belum berhenti. Air menetes dari atap seperti hitungan waktu yang kejam. Aku duduk diam, sementara ibu sibuk menata ember, seolah ini hal biasa. "Dit, kamu pasti capek, istirahat dulu," katanya lembut. Aku mengangguk, padahal mataku tak bisa lepas dari dapur kecil itu. Dari panci kosong, dari singkong yang tersisa 2 potong.
Aku mengambil satu, merebusnya tanpa bicara. Ibu memperhatikan dari kejauhan. Matanya seperti ingin melarang, tapi mulutnya tetap tersenyum. Saat singkong matang, aku membelahnya jadi dua. Kuserahkan satu ke ibu. Untuk ibu. Ia menolak halus. Kamu saja, ibu sudah makan. Aku memaksanya. Ia akhirnya menerima, dengan tangan yang sedikit gemetar. Kami makan pelan, terlalu pelan. Seolah setiap gigitan harus dihemat. Ibu mengunyah lama, menelan dengan susah payah, lalu minum air putih berkali-kali. Aku pura-pura tidak melihat, padahal hatiku hancur. Aku bertanya kapan terakhir ibu makan nasi. Ia terdiam, terlalu lama. Kadang, kalau ada, katanya akhirnya. Kalimat itu pendek, tapi cukup untuk membuat dadaku runtuh. Aku membuka dompet. Uang tunai hasil tukaranku masih tebal. Aku letakkan di tikar. Ini buat ibu. Ibu kaget. Cepat-cepat ia mendorong tanganku. Jangan, Dit, simpan buat kamu. Aku menatapnya. Bu, ini uangku. Uang untuk ibu. Ia menggeleng. Matanya mulai basah. Selama ini uangmu sudah banyak membantu orang lain, katanya pelan. Kalimat itu seperti pisau kecil yang mulai mengorek kebenaran. Aku bertanya, siapa yang sering datang? Ia menjawab singkat, tidak penting. Aku tahu, ibu sedang melindungi seseorang. Lagi. Malam makin larut. Perutku perih. Bukan karena lapar, tapi karena sadar. Ibu lebih sering menahan lapar demi menjaga perasaanku. Saat aku tertidur di dipan bambu, aku terbangun oleh suara kecil. Ibu duduk di sudut dapur, meminum air hangat, menekan perutnya. Ia mengira aku tidur. Di saat itulah aku sadar, selama ini ibu hidup dari sisa. Sisa uang, sisa perhatian, sisa tenaga. Dan aku, anak yang mengira semuanya baik-baik saja hanya karena rutin mengirim uang. Malam itu, aku tidak tidur lagi. Aku menatap atap bocor dan untuk pertama kalinya, aku berjanji pada diri sendiri. Lapar ini akan jadi yang terakhir. Pagi datang pelan, seolah enggan membuka hari baru. Cahaya matahari masuk dari sela-sela bambu, menyentuh wajah ibu yang masih terlelap di tikar. Aku bangun lebih dulu, tidurku dangkal, kepalaku penuh pertanyaan yang tak berani keluar semalam. Aku membersihkan diri seadanya, lalu duduk di depan rumah bambu itu. Dari kejauhan, beberapa warga melintas. Mereka melirik, cepat-cepat memalingkan wajah. Ada sesuatu yang salah, dan semua orang tahu, kecuali aku. Ibu terbangun tak lama kemudian. Ia menyeduh air panas, menawarkannya padaku dengan senyum tipis. Aku memberanikan diri bertanya, Bu, rumah kita yang dulu kemana? Tangan ibu berhenti bergerak. Sendoknya bergetar kecil. Dijual, jawabnya cepat, untuk kebutuhan. Kalimat itu terdengar rapi. Terlalu rapi. Kebutuhan apa, Bu? Tanyaku lagi, pelan tapi menekan. Ibu tertawa kecil, tawa yang dipaksakan. Macam-macam. Ia bangkit, merapikan tikar, menghindari mataku. Aku mengikutinya. Uangnya masih ada? Ia mengangguk cepat. Tentu. Tapi tangannya mengepal, kuku jarinya menekan telapak tangan. Itu bukan bahasa orang yang jujur, itu bahasa orang yang sedang menahan sesuatu. Aku berhenti bertanya, bukan karena puas, tapi karena takut jawabannya terlalu menyakitkan. Sepanjang hari, ibu gelisah. Setiap ada orang lewat, ia menoleh. Setiap ada suara motor, ia bangkit. Aku bertanya kenapa. Ia menjawab singkat, biasa.
Siang menjelang, seorang wanita datang, berpakaian rapi, wajahnya kaku. Ibu langsung berdiri, tubuhnya menegang. "Ada Adit?" kata ibu gugup. Wanita itu tersenyum tipis. "Oh, akhirnya pulang juga." Nada suaranya tidak seperti menyambut keluarga. Aku menyapa. Ia menjawab seperlunya. Matanya cepat menilai. Tak lama ia pergi, tanpa pamit. Ibu duduk kembali, wajahnya pucat. "Itu siapa, Bu?" Aku bertanya. "Saudara," jawabnya cepat. "Tetangga juga." Aku mengangguk, padahal dalam hati alarm mulai berbunyi. Malamnya aku menemukan kertas terlipat di balik tikar. Surat sederhana, tanda tangan ibu ada di bawahnya. Tulisan tangan, tanggal lama. Aku tidak membacanya penuh. Aku takut. Tapi satu kalimat terbaca jelas. Pihak pertama menyerahkan hak atas rumah. Tanganku gemetar. Dan untuk pertama kalinya aku sadar. Kebohongan kecil itu bukan untuk menipuku. Itu untuk melindungiku dari kebenaran yang jauh lebih kejam. Sore itu, aku keluar rumah bambu sendirian. Ibu bilang ingin beristirahat, tapi aku tahu ia lelah menahan terlalu banyak. Aku berjalan menuju warung kopi di ujung jalan, tempat orang-orang biasa berkumpul, bercerita tanpa beban. Begitu aku datang, suasana berubah. Gelas berhenti diangkat. Rokok dibiarkan menyala tanpa dihisap. Beberapa orang menunduk. Yang lain pura-pura menatap ponsel. "Dit," seseorang menyapaku, ragu-ragu. Aku membalas senyum. "Lama tak pulang?" Tidak ada yang menyambut. Hanya anggukan singkat. Aku duduk, memesan kopi, menunggu. Bisik-bisik mulai terdengar. Pelan, seperti angin lewat sela daun. "Adit sudah tahu belum? Kasihan ibunya. Harusnya dari dulu pulang." Kalimat-kalimat itu tidak ditujukan padaku, tapi cukup keras untuk kudengar. Aku menoleh. "Tahu apa?" Sunyi. Seseorang berdiri. Pergi. Aku meneguk kopi yang terasa pahit. Tanganku berkeringat. Seorang bapak tua akhirnya mendekat. Duduk di sampingku. Menghela nafas panjang. "Dit, sebenarnya kami juga serba salah." Aku menatapnya. "Serba salah kenapa, Pak?" Ia menunduk. "Karena ini urusan keluarga." Jantungku berdegup lebih cepat. "Rumah ibumu," katanya pelan, "bukan dijual begitu saja." Aku meremas gelas. "Lalu?" Ia menghela nafas lagi. "Awalnya dijaminkan. Katanya cuma sementara. Atas nama uangmu." Dunia seperti berhenti. Terus, suaraku serak. Lalu berpindah tangan. Aku tidak mendengar suara lain, hanya detak jantungku sendiri. "Dan ibumu?" tanyaku. Ia ragu, menoleh kanan kiri. "Dipindahkan." Kata itu terdengar sopan, terlalu sopan untuk makna sebenarnya. "Diusir?" Ia tidak menjawab. Diamnya cukup jelas. Aku berdiri, kaki gemetar. Saat aku berjalan pulang, orang-orang menatapku dari balik tirai. Tidak ada yang menyapa, tidak ada yang menegur. Kampung yang dulu ramah mendadak sunyi, karena mereka tahu, sebentar lagi kebenaran akan menuntut penjelasan. Di depan rumah bambu, ibu duduk menungguku. Matanya sembab. "Kamu kemana?" tanyanya pelan. Aku duduk di sampingnya. Tidak langsung menjawab. "Bu," suaraku bergetar. "Kenapa ibu tidak bilang kalau ibu diusir?" Air mata ibu jatuh. Tanpa suara. Dan disitulah aku tahu. Bisik-bisik kampung bukan sekadar gosip. Itu jeritan yang terlalu lama dibungkam. Aku tidak langsung bicara. Ibu pun tidak. Kami duduk berdampingan di depan rumah bambu, menatap tanah yang basah sisa hujan. Diam kami lebih jujur daripada kata-kata manapun.
Bu, uang yang Adit kirim selama ini, kalimatku menggantung. Ibu mengangguk pelan. Matanya tidak berani menatapku. Dipakai siapa? Tanyaku akhirnya. Ibu menghela nafas panjang. Nafas orang yang sudah terlalu lama menahan beban. Awalnya untuk ibu, katanya lirih. Lalu mereka bilang biar diuruskan. Mereka, satu kata yang berat. Ibu bercerita pelan, seperti membuka luka lama satu persatu. Saat uang kiriman mulai rutin, orang-orang datang. Saudara, yang dulu jarang menengok. Mereka menawarkan bantuan, mengatur keuangan, mengurus rumah, atas nama kebaikan. Ibu percaya, karena mereka keluarga, karena aku jauh. Uang tuh masuk ke rekening yang bukan lagi milik ibu. Katanya supaya aman, katanya supaya tidak tercecer. Lalu muncul masalah. Pinjaman kecil, jaminan sementara. Cuma sebentar, Bu. Nanti kalau Adit kirim lagi, kita lunasi, kata mereka. Rumah dijaminkan dengan tanda tangan ibu, tanpa penjelasan utuh. Aku memekalkan tangan. Rasanya ingin memutar waktu. Masalah membesar. Pinjaman bertambah. Bunga berjalan. Dan saat uang kiriman tak cukup menutup lubang yang mereka gali sendiri, ibu diminta mengalah. Biar ibu pindah dulu, kata mereka. Rumahnya dipakai. Dipakai, bukan dikembalikan. Saat ibu menolak tanda tangan lanjutan, sikap mereka berubah. Nada mengeras, kunjungan jarang, perhatian hilang. Dan satu hari, ibu diminta keluar. Tanpa ribut, tanpa saksi, tanpa pembelaan. Biar tidak jadi omongan, kata mereka. Aku berdiri, darahku mendidih. Selama ini aku mengira uang adalah pelindung. Ternyata uang justru membuka pintu bagi keserakahan yang tersembunyi. Aku menatap ibu. Wajahnya penuh rasa bersalah. Maaf, Nak. Ibu kira ibu bisa mengaturnya, katanya sambil menangis. Aku memeluknya. Erat. Ini bukan salah ibu, kataku. Tapi salah orang-orang yang menjadikan uang sebagai alasan untuk melupakan hati nurani. Malam itu aku tidak tidur. Aku menyusun ulang semuanya. Transfer, nama, tanggal. Dan aku berjanji pada diri sendiri. Uang yang sama, yang dulu mereka manfaatkan, akan jadi alat untuk membuka semua kebusukan itu. Ibu tidak pernah menyebutnya diusir. Ia selalu memakai kata yang lebih halus, lebih aman, lebih bisa ditahan. Disuruh pindah dulu, biar tidak ribut, biar semua tetap baik-baik saja. Padahal tidak ada yang baik-baik saja. Ibu bercerita pelan malam itu. Suaranya hampir kalah oleh bunyi jangkrik. Aku duduk di sampingnya, menjadi saksi cerita yang terlalu lama dikubur. Hari itu pagi, tidak ada hujan, tidak ada tanda apapun. Seseorang datang, membawa tas kecil. Bukan untuk ibu, tapi untuk dirinya sendiri. Ibu bisa pindah ke belakang kampung, katanya ringan. Rumah ini mau dipakai. Dipakai. Seolah rumah itu bukan tempat ibu menghabiskan separuh hidupnya. Ibu bertanya pelan. Sebentar saja. Jawabannya tidak jelas. Selalu tidak jelas. Ibu diberi waktu 1 hari. 1 hari untuk mengemasi hidupnya. Tidak ada yang membantu. Tidak ada yang melarang. Tetangga hanya menonton dari balik jendela. Bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka takut. Ibu mengemas pakaiannya dalam karung. Beberapa baju lama.
foto ayah, surat-surat yang tidak lagi berguna. Saat ia mengangkat bingkai foto, seseorang berkata, "Itu nanti saja diambil. Sekarang rumah harus kosong." Kalimat itu terdengar sopan, tapi maknanya kejam. Ibu berjalan keluar tanpa menoleh ke belakang. Bukan karena tidak sayang, tapi karena tidak sanggup melihat. Rumah itu tidak lagi memanggil namanya. Rumah bambu di ujung kampung sudah disiapkan. Katanya sementara. Tidak ada kunci, tidak ada listrik, tidak ada air bersih. "Ibu kan cuma sendiri," kata mereka. "Kuat. Kuat." Seolah ketahanan adalah kewajiban, bukan pilihan. Hari pertama, ibu tidur tanpa alas. Hari kedua, ibu mulai jarang keluar. Hari ketiga, orang-orang berhenti bertanya. Dan uang kirimanku tetap datang setiap bulan. Mengalir, tenang. Sementara ibu belajar hidup dari sisa-sisa tanpa suara. Aku menatap wajahnya yang bercerita tanpa menangis. Itu yang paling menyakitkan. Karena pengusiran yang paling kejam bukan yang disertai teriakan, tapi yang dibungkus dengan kalimat, "Demi kebaikan bersama." Di malam itu aku sadar, kejahatan tidak selalu berisik. Kadang ia datang dengan senyum, dengan kata keluarga, dan dengan alasan agar semuanya terlihat baik-baik saja. Padahal yang dikorbankan hanya satu orang, ibuku. Pagi itu, aku tidak marah. Dan itu yang paling berbahaya. Aku mandi, berpakaian rapi, dan menyisir rambut seperti orang yang akan menghadiri acara penting. Bukan untuk terlihat gagah, tapi untuk menegaskan, aku datang dengan kesadaran penuh. Ibu memandangku cemas. "Kamu mau kemana?" Aku tersenyum, mengambil kemeli yang seharusnya tidak pernah diambil. Aku berjalan menuju rumah itu, rumah yang dibangun dari keringat ibu dan keringatku dari negeri orang. Bangunannya kini terlihat lebih besar, lebih rapi, lebih hidup, berbeda dengan rumah bambu di belakang kampung yang ditinggali ibuku. Aku mengetuk pintu. Sekali, pelan. Pintu dibuka. Wajah-wajah yang kukenal, wajah keluarga. "Dit?" Nada mereka terkejut, bukan karena senang, tapi karena tidak siap. Aku masuk tanpa diminta. "Duduk, tenang." "Aku cuma mau tanya," kataku. "Rumah ini dibangun dari uang siapa?" Tidak ada jawaban. Aku melanjutkan. Aku tidak teriak, tidak menuduh. Aku cuma ingin dengar penjelasan. Seseorang mencoba tertawa. Semua ini sudah disepakati. Aku mengeluarkan ponsel, membuka galeri, menunjukkan bukti transfer, tanggal, nama, jumlah. Aku letakkan ponsel di meja. Ini semua uangku, dikirim untuk ibuku, bukan untuk diputar, bukan untuk dijadikan jaminan. Sunyi. Aku berdiri, berjalan perlahan mengitari ruangan. Kalian bilang ibu kuat, kalian bilang sementara, kalian bilang demi kebaikan. Aku berhenti, menatap satu wajah yang paling keras bersuara selama ini. Kalau benar begitu, kenapa ibu tidak tinggal di sini? Tidak ada jawaban. Aku tidak membentak, tidak mengancam. Aku hanya berkata, aku sudah bicara dengan beberapa orang. Aku punya salinan dokumen, dan aku tidak ingin ini jadi lebih besar. Nada suaraku datar, tapi artinya jelas. Wajah mereka berubah, pucat, tidak ada lagi senyum. Kita ini keluarga. Seseorang mencoba menutup. Aku mengangguk. Justru karena itu, seharusnya ibu tidak tidur di lantai tanah. Aku berdiri, mengambil ponselku. Aku kasih waktu untuk mengembalikan atau menjelaskan secara resmi. Aku berbalik, menuju pintu. Tidak ada yang menahan, tidak ada yang mengejar. Karena mereka tahu, kali ini aku tidak datang sebagai anak rantau yang jauh. Aku datang sebagai anak yang akhirnya pulang dan melihat semuanya.
Aku tidak menunggu lama, bukan karena terburu-buru, tapi karena terlalu banyak luka yang sudah ditunda bertahun-tahun. Siang itu, aku kembali ke warung kopi, tempat bisik-bisik bermula. Kali ini, aku tidak duduk diam. Aku berdiri. Orang-orang menoleh. Beberapa kaget. Sebagian langsung menunduk. "Aku mau bicara," kataku. Suaraku tidak keras, tapi cukup untuk menghentikan semua percakapan. Aku tidak menyebut nama. Aku tidak menuduh langsung. Aku hanya membuka fakta. Aku menunjukkan bukti. Transfer, tanggal, nominal. Aku ceritakan kronologi. Tanpa drama, tanpa emosi berlebihan. Hanya kebenaran, apa adanya. "Aku kerja di luar negeri," kataku. "Supaya ibuku hidup layak. Bukan supaya dia dipindahkan ke rumah bambu dan dibilang kuat." Sunyi mulai turun. Seseorang mencoba menyela. Aku mengangkat tangan. Pelan. "Kalau ada yang mau membantah, silahkan." Aku dengar. Tidak ada. Beberapa wajah memujat. Beberapa orang berdiri, lalu pergi. Aku melanjutkan. Aku tidak datang untuk mempermalukan siapapun. Aku hanya ingin kejelasan. Aku berhenti, menarik nafas, dan aku ingin ibuku dipulihkan martabatnya. Itu saja. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorak, hanya keheningan panjang yang lebih keras dari teriakan. Sore itu, kabar menyebar tanpa suara. Rumah itu mulai kosong. Barang-barang dikeluarkan. Dokumen dibicarakan. Tidak ada yang berani menatap ibu saat ia lewat. Bukan karena benci, tapi karena malu. Kampung yang biasanya riuh menjadi sunyi. Karena kebenaran akhirnya berdiri di tengah-tengah mereka. Malamnya, aku duduk di samping ibu. Ia memegang tanganku. "Kamu capek, Nak?" Aku menggeleng. "Belum, Bu." Karena keadilan memang melelahkan, tapi diam lebih menghancurkan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ibu tidur tanpa rasa takut. Kebenaran memang tidak selalu datang dengan sorak-sorai, tapi ia selalu datang dengan akibat. Orang-orang yang menipu ibuku akhirnya menuai apa yang mereka tanam. Dokumen diproses, hak dikembalikan. Nama-nama yang dulu lantang bicara kini memilih diam. Bukan karena kalah berdebat, tapi karena tak ada lagi yang bisa disembunyikan. Sebagian kehilangan kepercayaan, sebagian kehilangan muka. Sebagian harus menanggung akibat hukum dan sosial yang tak bisa ditebus dengan alasan keluarga. Tidak ada perayaan, tidak ada tawa kemenangan. Karena ganjaran paling setimpal bukanlah penderitaan mereka, melainkan ibu akhirnya kembali hidup sebagai manusia yang dihormati. Ia kembali tidur tanpa rasa takut, makan tanpa harus menahan lapar, dan tersenyum tanpa harus berpura-pura kuat. Dari kisah ini aku belajar satu hal pahit. Keserakahan sering bersembunyi di balik wajah yang kita percaya. Dan uang, jika jatuh ke tangan yang salah, bisa menjadi senjata paling kejam. Tapi aku juga belajar hal yang lebih penting. Diam tidak selalu mulia, dan kebenaran yang dibela dengan tenang akan selalu menemukan jalannya. Ya Allah, selamatkanlah orang tua kami. Sehatkan tubuh mereka. Tenangkan hati mereka. Jauhkan kami dan keluarga kami dari sifat tamak, dari harta yang mengeraskan hati, dan dari rezeki yang membawa petaka. Lindungilah para orang tua yang anaknya sedang berjuang jauh di negeri orang. Jangan biarkan kepercayaan mereka menjadi celah bagi kezaliman. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jika kisah ini menyentuh hatimu, ingatlah satu hal. Pulanglah sesekali.
tanyakan langsung. Peluk orang tuamu selagi masih ada. Dan jika kamu punya orang tua, doakan mereka hari ini. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Jangan lupa like, komentar, dan bagikan, agar cerita ini bisa menjadi pengingat bagi lebih banyak hati. Sampai jumpa di kisah berikutnya.